menjadi bait Allah yang baru. Bait Allah yang baru yang tidak berdosa karena pengorbanan Kristus, bait Allah yang baru yang indah. Yang ketika orang melihat bait Allah yang baru itu menyenangkan. Ya, menyenangkan, tertarik, menyenangkan, menjadi berkat bagi memancarkan ya tadi kreativitas memancarkan hal-hal yang baik bagi yang lain. Nah, kemudian waktu 8 menit lagi, Pak. Iya, masih lama. Ya. Kemudian tentang bait Allah tadi, bait Allah pembangunan jemaat adalah ya upaya. Ya. Setelah saudara mempelajari tentang pembangunan jemaat ini, kira-kira bisa dijelaskan apa itu pembangunan jemaat? Ya, ketika memahami hal ini bahwa pembangunan jemaat itu adalah membangun bagaimana jemaat dibawa untuk hadir sebagai bait Allah itu sendiri. Bagaimana jemaat dibawa untuk menjadi berkat. Yang artinya bahwa dalam kehidupan bergereja khususnya di jemaat GKSP Jati Agung itu dalam proses pembangunan jemaat itu sendiri pun harus memperlihatkan bukti konkret bahwa bisa menjadi berkat, bahwa ada sesuatu yang dikerjakan, ada sesuatu yang menggairahkan, ada sesuatu yang dapat dilakukan secara vital dan kontekstual. Jadi ketika memahami ini pada akhirnya ketika memahami PJ atau pembangunan jemaat pada akhirnya bisa memahami membawa jemaat untuk bisa menjadi berkat, memahami bahwa bisa membawa jemaat untuk bisa melakukan tugas dan panggilannya, baik di dalam lingkungan gerejawi atau di tengah masyarakat. Ini sudah saya tangkap bahwa pembangunan jemaat adalah proses memperlengkapi seperti dalam Efesus ya, Efesus 4. Pembangunan jemaat adalah sebenarnya proses memperlengkapi jemaat-jemaat sesuai dengan talentanya makin diperlengkapi dalam melakukan misi ya, misi Allah. Kemudian tadi saudara juga sudah mengungkapkan bahwa belajar tentang pembangunan jemaat itu sebenarnya belajar dari dua tokoh, Jan Hendrik dan juga Piret. Ya. Jan Hendrik mengemukakan 5 hal jemaat yang vital dan bergairah. Jadi sudah dijelaskan di sana. Kemudian Piret ya, itu juga mengemukakan, mengajarkan tentang pembangunan jemaat itu adalah menyampaikan tentang pak horizontal atau garis horizontal. Nah, pertanyaan saya, apa kaitannya pembangunan jemaat dengan liturgi? Ya, saya coba menjelaskan apa hubungan pembangunan jemaat dengan liturgi. Di sini jelas bahwa pada diagram di atas kita melihat berbagai disiplin pastoral, yaitu ada homiletik, kateketik, liturgi, poimenik, diakonia, evangelistik, apostolik, dan pembangunan jemaat itu sendiri. Yang artinya bahwa pembangunan jemaat itu sebagai penghubung. Demikian juga ya, bukan hanya liturgi, tetapi disiplin pastoral lain juga menjadi adanya keterhubungan dengan pembangunan jemaat. Yang artinya melalui hal ini, melalui teori ini kita bisa memahami dalam liturgi di situ juga ada pembangunan jemaat. Ya, itu yang saya tanyakan. Pembangunan jemaat dan kaitannya dengan liturgi. Kalau tadi
saudara sudah menjelaskan panjang tentang pembangunan jemaat, salah satunya tentang garis horizontal ini. Salah satunya adalah istilah liturgi ada di situ, bagian dari pembangunan jemaat. Nah, bagaimana menjelaskan bahwa liturgi itu adalah juga sebuah proses pembangunan jemaat? Maksudnya dalam proses liturgi itu sendiri, Pak? Ya mungkin apa pengaruh liturgi bagi pembangunan jemaat? Oh iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pasti ketika kita memahami liturgi, itu kan ada proses peribadahan. Dalam proses liturgi itu banyak unsur-unsurnya. Gitu. Ada unsur pertama itu ya, semua unsur itu memiliki arti. Dari mulai ibadah, dari jemaat berdiri, dari pengakuan dosa, dari petunjuk hidup baru, yang artinya bahwa dalam liturgi itu sendiri jemaat semakin dikokohkan. Gitu. Dan ini juga yang membangun bagaimana spiritual jemaat juga semakin dihidupkan di dalam liturgi. Baik, ya cukup. Jadi jelas bahwa liturgi itu juga bagian dari proses untuk pembangunan jemaat. Liturgi yang kreatif, yang disusun dengan baik, peribadahan itu akan melibatkan banyak anggota jemaat, dan kalau itu banyak yang terlibat di dalamnya dan kemudian ibadah bisa berjalan dengan baik, maka jemaat juga akan merasa diberkati, bertumbuh melalui liturgi dalam ibadah. Jadi mengapa liturgi perlu untuk disusun, dibuat dengan baik? Karena salah satunya itu juga berguna untuk pertumbuhan jemaat. Oke, kemudian dalam penyusunan program itu sudah melakukan tahapan-tahapan. Itu sebenarnya ada banyak yang mau saya tanyakan, tapi langsung aja. Di tahapan-tahapan itu sampai kepada Bowman Luther itu untuk menentukan prioritas. Ya, bobot, ya, bobot, kemudian apa? Mendesak, ya, luas dan terjangkau. Sementara dalam penjelasan di Prasana itu bahwa pembangunan jemaat itu bukan hanya untuk menjadi gereja itu bertumbuh secara internal. Materi uji pembangunan jemaat PJ yang ujinya Pak Heru. Dalam proses saudara menyusun program ini, kemudian yang harus membangun ini kalau dilakukan 1 tahun, kapan kita bisa melakukan program yang lain? Nah itu saudara jelaskan bagaimana ketika membuat program, kemudian dengan menentukan prioritas, kemudian ini tidak menyentuh yang lain. Coba dijelaskan. Waktu dari Pak Heru sudah habis, jadi singkat masalah singkat menjelaskan tadi ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa kok yang dipilih program ini, tetapi kok sepertinya bertolak langsung dengan yang di awal gitu, definisi di awal, yang artinya bahwa ketika pemahaman di awal terus melalui sebuah kajian menemukan sesuatu yang mendesak gitu, yang artinya ini perlu dikerjakan dulu, bahwa program ini kan sebenarnya pelatihan ini kedepannya itu 5 tahun sekali. Bagaimana sebelum majelis komisi itu diteguhkan, ditabiskan, itu menerima program ini pelatihan. Bagaimana pelatihan di situ yang penting itu ya mengenai panggilan pelayanan, paham tentang tata gereja, ataupun pelatihan ini nanti bisa dikombin dengan bahan yang sudah disiapkan dari klasis, dan itu boleh menjadi referensi gitu. Yang artinya bahwa ini program yang mendesak, dalam artian tidak meninggalkan bagaimana gereja agar menjadi berkat bagi orang di sekitar gereja, karena di situ sudah saya jelaskan ada program-program yang lain yang akan menyusul gitu. Mungkin itu Pak yang bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya, untuk waktu kami. Baik, waktunya sudah habis. Baik, kalau sudah habis saya hanya mau menyampaikan, jadi proses penulisan dan di ujian karakter ini untuk saudara calon pendeta bahwa pembangunan jemaat itu
indikatornya bagaimana jemaat bisa mengalami sebuah pertumbuhan. Jadi kalau mengapa kita perlu untuk memahami tentang pembangunan jemaat, perlu untuk membangun jemaat supaya jemaat itu mengalami pertumbuhan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pendeta Heru sudah memberikan pertanyaan dan jawaban dari Maksudnya. Sisi selanjutnya ada pertanyaan dari penguji majelis jemaat. Untuk Anda, silakan waktunya, saya 20 menit. Sekarang 50 menit.